agensi e-certification, pengenalan resiko, dan prinsip asuransi. Konsep resiko. Resiko adalah 1. Kemungkinan terjadinya peristiwa di mana yang akan datang dan jika terjadi tidak menguntungkan. 2. Sesuatu yang tidak dapat diprediksi. 3. Peluang terjadinya kerugian. 4. Kombinasi dari bahaya-bahaya. 5. Ketidakpastian akan terjadinya suatu kerugian ekonomi. 7. Kerugian atau ketidakpastian hasil. 8. Kemungkinan akan terjadinya kerugian atau chance of loss. Resiko adalah keadaan yang tidak pasti, uncertain situation, tentang kemungkinan terjadi peristiwa dan kemungkinan timbulnya akibat peristiwa tersebut. Konsep resiko. Konsep resiko di sini yaitu ada 2, 1 perils dan hazard. Perils adalah bahaya yang dapat timbul yang mengakibatkan kerugian pada objek pertanggungan. Perils ini yang menjadi objek pertanggungan asuransi. Contoh, objek pertanggungannya misalnya rumah tinggal, maka perilsnya adalah kebakaran. Jika objek pertanggungannya adalah kargo, perilsnya adalah cuaca buruk. Sedangkan objek pertanggungannya kendaraan bermotor, perilsnya adalah terbalik. Sedangkan hazard adalah keadaan yang bersifat kualitatif yang mempunyai pengaruh terhadap frekuensi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi maupun severity dari perils. 2 hal inilah yang menimbulkan besar kecilnya terjadi suatu resiko. Namun, dalam perjalanan ini, kita menggantikan resiko yang dapat diasuransikan adalah jika mengandung 2 unsur, yaitu ketidakpastian daripada kerugian atau uncertainty of loss. Definisi yang sederhana ini mengandung 2 unsur, yaitu ketidakpastian atau uncertainty dan 2 kerugian atau loss. Kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Perils adalah bahaya yang timbul yang mengakibatkan kerugian pada objek pertanggungan. Perils ini yang menjadi objek pertanggungan asuransi, contoh kebakaran, cuaca buruk, dan kendaraan terbalik. Hazard adalah keadaan yang bersifat kualitatif yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya kerugian ataupun besarnya jumlah dari kerugian yang mungkin terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi maupun severity dari perils. Physical hazard, di mana keadaan yang berkaitan dengan aspek fisik dari suatu benda, baik benda yang dipertanggungkan maupun benda yang berdekatan, yang dapat menambah atau mengurangi kemungkinan terjadinya atau besarnya kerugian dibandingkan dengan resiko rata-rata. Contohnya, konstruksi kayu akan lebih besar kemungkinannya terbakar dari konstruksi tembok. Usia kapal, konstruksi kapal, wilayah pelayaran. Moral hazard, keadaan yang berkaitan dengan sifat, penambahan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian dibandingkan dengan resiko rata-rata. Contoh, tertanggung menyampaikan informasi yang tidak benar, kurang hati-hati, arogan, ceroboh, dan lain-lain. Klasifikasi resiko ada 5 jenis. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, ada pada slide berikutnya. Klasifikasi resiko. Resiko finansial adalah kerugian dapat dinilai secara finansial atau dinilai dengan uang. Resiko non-finansial adalah kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang. Resiko spekulatif adalah memberikan kemungkinan untung atau rugi, atau tidak untung dan tidak rugi. Resiko murni adalah hanya mempunyai satu akibat, yaitu kerugian, sehingga tidak ada orang yang akan menarik keuntungan dari resiko ini. Resiko fundamental adalah sebab maupun akibatnya impersonal,
atau tidak menyangkut seseorang, di mana kerugian yang timbul dari resiko bersifat fundamental biasanya tidak hanya menimpa seorang individu, melainkan menimpa banyak orang. Resiko partikular adalah sebab maupun akibatnya hanya berdampak kepada individu. Resiko yang dapat diasuransikan adalah resiko finansial, resiko murni, dan resiko partikular. Manajemen resiko pada asuransi ada 3 proses, seperti pada gambar berikut. Proses pertama adalah mengidentifikasi resiko. Setelah itu, proses kedua yaitu mengevaluasi resiko. Dalam proses evaluasi, ada 2 sisi yang dilihat, yaitu frekuensi dan severity, di mana frekuensi adalah banyaknya kejadian, sedangkan severity adalah besarnya kerugian. Setelah resiko dievaluasi, maka proses selanjutnya adalah pengendalian resiko. Ada 2 sifatnya, yaitu fisikal dan finansial. Fisikal dilakukan dengan 2 cara, yaitu eliminasi atau menghilangkan resiko, dan dengan cara minimalization atau meminimalisasikan resiko. Sedangkan proses kontrol resiko yang sifatnya finansial juga melalui dengan 2 cara, yaitu retention atau menanggung resiko sendiri, dan transfer, yaitu mengalihkannya kepada perusahaan asuransi. Evaluasi resiko. Pengertiannya adalah menilai resiko berdasarkan prioritas berapa banyak kejadian dan berapa besar kerugian yang ditimbulkan. Caranya seperti apa? Caranya yaitu melalui proses sesuai dengan kaidah yang sistematis. Dan hasilnya adalah daftar urutan prioritas resiko dan daftar resiko yang akan ditangani, apakah akan ditanggung sendiri atau dialihkan ke perusahaan asuransi. Pengendalian resiko. Upaya untuk menekan serendah mungkin terjadinya kerugian keuangan akibat terjadinya suatu resiko melalui tindakan-tindakan preventif. Antara lain, pengendalian fisik. 1. Menghilangkan resiko atau elimination. 2. Mengurangi resiko atau minimization. Sedangkan mengendalikan keuangan, 1. Menahan resiko atau retention. 2. Mengalihkan resiko atau transfer. Definisi asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah perjanjian antara 2 pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk A. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada peninggalnya tertanggung atau pembayar yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Proses bisnis asuransi umum. Gambar ini menunjukkan bagaimana proses bisnis asuransi berjalan. Dalam bisnis asuransi, dari tertanggung melalui agen asuransi atau broker, terjadi penutupan, maka premi asuransi yang masuk ke perusahaan asuransi akan diasuransi kembali kepada perusahaan reasuransi. Dan dari reasuransi ini diretrosesikan ke perusahaan reasuransi lain di luar negeri. Tujuan di atas yaitu untuk penyebaran resiko dan memperbesar kapasitas perusahaan dalam menutup terjadinya kerugian. Insurable interest adalah kepentingan yang dapat diasuransikan. Hak menurut hukum untuk mengasuransikan yang timbul dari hubungan finansial yang diakui oleh hukum
antara tertanggung dan pokok pertanggungan. Insurable interest, dasar hukumnya menurut pasal 250 KUHD adalah apabila seseorang yang telah mengadakan suatu pertanggungan untuk diri sendiri atau apabila seorang yang untuknya telah diadakan suatu pertanggungan pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan memberikan ganti rugi. Sedangkan secara bebas, pada saat mengasurasikan, seseorang tidak memiliki kepentingan atas objek yang diasuransikan. Maka, bila terjadi klaim penanggung, tidak wajib membayar ganti rugi. Dasar hukum insurable interest yaitu terdapat pada pasal 268 KUHD. Yang penjelasannya adalah suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang. Pengertian di atas, istilah lainnya adalah dapat dinilai dengan uang disebut juga sebagai financial value, dapat diancam bahaya disebut juga sebagai accident, sedangkan tidak dikecualikan undang-undang disebut juga against to public policy. 4 pokok insurable interest. 1. Harus ada harta benda, hak, kepentingan, jiwa yang dapat dipertanggungkan. 2. Bahwa harta benda, hak, kepentingan, jiwa itu harus menjadi pokok pertanggungan atau the subject matter of insurance. 3. Harus ada hubungan antara tertanggung dengan pokok pertanggungan. 4. Hubungan tertanggung dengan pokok pertanggungan harus diakui atau sah secara hukum. Utmost good faith adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta yang material mengenai suatu yang akan diasuransikan, baik diminta maupun tidak. Menurut pasal 251 KUHD, setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun itikat baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan. Sedangkan secara bebas, walaupun tertanggung memiliki itikat baik, namun menyampaikan keterangan keliru atau tidak benar, atau tidak menyampaikan keterangan yang diketahui, dan keterangan tersebut sebenarnya mempengaruhi pertimbangan penanggung, maka pertanggungan dapat menjadi batal. Fakta material dari utmost good faith adalah setiap keadaan atau keterangan yang dapat mempengaruhi pertimbangan atau prudent underwriter dalam penentuan akseptasi atau penetapan tarif. Siapa yang harus mengungkapkan? Yaitu 1. Penanggung, 2. Tertanggung. Kapan harus diungkapkan? 1. Sejak perjanjian dibicarakan sampai kontrak asuransi selesai dibuat. 2. Saat perpanjangan kontrak asuransi. Dan 3. Saat terjadi perubahan kontrak asuransi. Jenis utmost good faith. 1. Representation, yaitu pengungkapan fakta baik lisan maupun tertulis selama negosiasi kontrak. 2. Warranties, yaitu janji tertanggung untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, seperti express warranty dan implied warranty. Sedangkan pelanggaran utmost good faith antara lain misrepresentation, yaitu mengungkapkan fakta secara tidak benar, disebut juga innocent atau fraudulent. 2. Non-disclosure, tidak terbuka. 3. Concealment, penyembunyian fakta. Konsekuensi pelanggaran utmost good faith, bila tertanggung melanggar UGF, maka yang akan dilakukan penanggung adalah 1. Membatalkan polis,
2. Meneruskan atau membayar klaim. 3. Menolak klaim. 4. Menuntut tertanggung ke pengadilan. Bila penanggung melanggar UGF, maka yang akan dilakukan tertanggung 1. Meneruskan polis atau minta klaim dibayar. 2. Menuntut penanggung ke pengadilan. Proximate cause. Proximate cause di sini adalah bisa disebut sebagai penyebab yang dominan. Penyebab aktif, efisien, yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa yang membawa akibat tanpa adanya intervensi dari suatu kekuatan apapun yang timbul dan bekerja secara aktif dari suatu sumber yang baru dan berdiri sendiri. Proximate cause secara gambarannya dapat dilihat pada grafik change of events di bawah ini. Penerapan pada proximate cause yaitu tercantum dalam wording polis, seperti resiko yang dijamin atau insure perils, resiko yang dikecualikan atau exclusion perils, serta uninsured perils or other perils. Indemnity adalah mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Tujuannya adalah memberikan ganti rugi yang seimbang sesuai kerugian, menghindari tertanggung memperoleh keuntungan atas kerugian, dan menempatkan tertanggung pada posisi keuangan sesaat sebelum kerugian. Indemnity menurut pasal 253 KUHD adalah pertanggungan yang melebihi jumlah harga atau kepentingan yang sesungguhnya hanyalah sah sampai jumlah tersebut. Apabila harga penuh sesuatu barang tidak dipergunakan, maka apabila timbul kerugian, si penanggung hanyalah diwajibkan menggantinya menurut imbangan daripada bagian yang dipertanggungkan terhadap bagian yang tidak dipertanggungkan. Namun demikian, bolehlah para pihak memperjanjikan dengan tegas bahwa dengan tak mengingat harga lebihnya barang yang dipertanggungkan kerugian yang menimpa barang itu akan diganti sepenuhnya sampai jumlah yang dipertanggungkan. Cara indemnity antara lain dengan A. Cash payment, B. Repair atau perbaikan, C. Replacement atau penggantian, D. Reinstatement atau pemulihan. Contribution adalah hak seorang penanggung untuk meminta para penanggung lain yang turut bertanggung jawab kepada tertanggung yang sama untuk menanggung suatu kerugian tertentu yang ganti rugi penuhnya telah dibayar oleh penanggung pertama. Menurut pasal 277 KUHD, A. Ada 2 polis atau lebih, B. Polis-polis tersebut menutup pokok pertanggungan yang sama, C. Dalam polis yang pertama tidak dipertanggungkan harga sepenuhnya dan polis-polis yang berikutnya dipertanggungkan harga selebihnya. Subrogation adalah pengalihan hak tertanggung kepada penanggung atas hak untuk menuntut pihak ketiga yang dinilai bersalah telah menimbulkan kerugian tertanggung. Hak seseorang yang telah membayar ganti rugi kepada orang lain karena kewajiban hukumnya untuk menggantikan orang lain itu, serta menggunakan semua hak dan upaya hukum orang tersebut, apakah telah dilaksanakan atau tidak. Menurut pasal 284 KUHD, seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuai barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan menerbitkan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap pembuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu. Prinsip subrogation adalah pendukung adanya prinsip indemnity atau corollary of indemnity. Mencegah tertanggung memperoleh keuntungan dari 1. Ganti rugi dari penanggung, 2. Pembayaran yang diperoleh dari pihak ketiga yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut. Dengan pembayaran ganti rugi dari penanggung, maka segala hak tertanggung terhadap pihak ketiga akan berpindah kepada penanggung secara otomatis. Penerapan indemnity atau corollary of indemnity
1. Hanya berlaku pada asuransi yang menerapkan penggantian secara indemnity dan dilaksanakan bila penanggung telah membayarkan seluruh ganti rugi kepada tertanggung. Penanggung hanya berhak menikmati recovery sebesar jumlah ganti rugi yang telah dibayar kepada tertanggung. Jika recovery diperoleh melebihi jumlah klaim yang dibayarkan kepada tertanggung, maka selebihnya menjadi hak tertanggung.